Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonwo, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melakukan perjalanan ya teman-teman. Perjalanan menuju ke arah Tanjakan Celongop. Tanjakan Celongop ini adalah salah satu pintu gerbang menuju Gunung Kidul apabila kita berjalan melalui Kabupaten Klaten. Kita tadi berjalan setar di perempatan Bendo Gantungan ya teman-teman, di Klaten Kota. Saat ini kita sedang berjalan menuju ke arah Tanjakan Celongop melalui jalan Wedi Bendo Gantungan. Di depan itu adalah rel kereta api ya teman-teman. Tanjakan Celongop ini saat ini sedang dinormalisasi ya teman-teman, ataupun dilandaikan karena memang jalan existing atau jalan lama ini cukup curam sehingga dinilai rawan kecelakaan. Harapannya nanti masyarakat sekitar bisa melalui Tanjakan Celongop ini dengan lebih safety dan aman. Tentu saja nantinya dapat untuk semakin mengonektivitaskan jaringan jalan yang ada di Gunung Kidul maupun dengan Kabupaten Klaten. Di kesempatan ini nanti kita akan mengambil jalur yang agak lain ya teman-teman. Jalur yang agak lain kita akan menyusuri dengan Google Map. Nanti kita lihat kita akan dilewatkan mana. Bila biasanya kita melewati Pasar Wedi Itibulek ini belok kiri mengarah ke jalan Wedi Mbayat lalu melalui Pasar Gempol. Ini nanti kita akan menyusuri jalan yang ditunjukkan dengan Google Map. Sehingga nanti bila teman-teman yang belum tahu dan menyusuri dengan Google Map, nanti teman-teman tidak menyasar. Ya mungkin kita nanti yang akan nyasar ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini nanti kita akan menyusuri jalan menuju Tanjakan Celongop ini menyusuri dengan Google Map. Saat ini kita sudah berada di sekitar Jalan Raya Bendo Gantungan Wedi ya teman-teman. Kita akan berjalan menuju ke Tanjakan Celongop. Sebelum kita melanjutkan perjalanan sambil melihat suasana pagi di jalanan kota Klaten ini, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita masih menyusuri jalan raya Bendo Gantungan Wedi atau biasa disebut Jalan Ki Ageng Pandhanaran ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah Rumah Sakit Sujarwadi. Dulu ini adalah RS khusus rumah sakit jiwa ya teman-teman. Sekarang sudah bisa melayani dengan pasien umum, namun masih dikhususkan untuk pasien-pasien dengan penyakit jiwa ini di rumah sakit ini. Kita terus berjalan ke arah selatan. Kita masih menyusuri Jalan Ki Ageng Pandhanaran. Kita masih melaju di sekitar Kecamatan Wedi. Di depan itu adalah Pasar Wedi ya teman-teman. Pasar Wedi ini cukup ramai pasarnya. Di sekitar Pasar Wedi ini banyak sekali ruko-ruko maupun warung-warung yang sudah mulai banyak berkembang di samping kiri maupun kanan dari jalan raya Ki Ageng Pandhanaran ataupun jalan Bendo Gantungan Wedi ya teman-teman. Nah ini kita
adalah suasana di sekitar Pasar Wedi. Di depan ini ada sebuah jembatan. Ini adalah jembatan Kali Dengkeng ya teman-teman. Nah, nanti jembatannya ada di sini. Nah, jembatan ini apabila di daerah Bayat ini sering meluap ya teman-teman dulu. Nah, ini adalah jembatan Kali Dengkeng, jembatan yang mengalir membelah Kecamatan Wedi. Nah, di depan ini adalah lokasi dari wilayah di sekitar Pasar Wedi ya teman-teman. Di depan itu ada pertigaan. Apabila kita ke kanan itu nanti ke arah dari Gantiwarno, Srowot, ke arah Jogja alternatif juga bisa lewat sini, tembusnya nanti di stasiun Srowot itu ya teman-teman. Nah, kita bisa ambil kanan ini. Nah, namun kita akan melanjutkan ke arah Tanjakan Celongop, kita ambil kiri ya teman-teman. Nah, kita masih melanjutkan berjalan di jalan raya mana ini ya? Masih jalan Pandanaran atau bukan ya? Ataukah jalan raya Wedi Bayat ya? Bagi teman-teman yang berada di sekitar daerah Wedi, ini apakah masih jalan Ki Ageng Pandanaran atau jalan Wedi Bayat? Silahkan komen di bawah. Nah, ini adalah suasana di sekitar Bayat. Pasarnya cukup ramai. Di minggu pagi hari ini banyak sekali aktivitas warga yang lalu lalang hilir mudik berbelanja. Di depan ini adalah pertigaan. Apabila kita ke kiri ini bisa ke arah Rowo Jombor ya teman-teman. Namun jalannya masih berkelok-kelok menyusuri daerah-daerah pedesaan, agak membingungkan. Bila teman-teman ingin ke Rawong Jombor ya lewat terminal baru itu ya teman-teman. Nah, di depan itu ada sebuah pertigaan lagi ataupun perempatan. Perempatan lampu merah ya teman-teman nantinya. Itu adalah perempatan dari Masjid Jami Wedi. Apabila kita ke kanan nanti adalah ke arah Gantiwarno. Apabila kita ke kiri itu menyusuri dari jalan raya Bayat Wedi. Nah, biasanya kita bisa lewat situ lalu nanti melanjutkan ke arah Pasar Gempol dan masuk ke arah Tanjakan Celongop. Nanti kita akan lurus ya teman-teman nanti, karena kita akan menyusuri melewati ataupun yang disarankan dari Google Map. Di sebelah kiri ini adalah Masjid Jami Wedi. Nah, ini Masjid Jami Wedi. Nah, biasanya ini bila ke Tanjakan Celongop ke arah kiri ya teman-teman. Namun kita akan lurus. Kita akan melewati jalan yang direkomendasikan oleh Google Map. Kita akan melihat seperti apa kondisinya. Nah, kita juga belum pernah lewat sini. Jadi kita ini akan terabas-terabas. Bagaimana kondisinya, terus ikuti perjalanan kita hari ini, karena kita akan menyusuri jalur yang direkomendasikan dari Google Map. Nah, kami juga tidak begitu hafal nama-nama perkampungan maupun desa di sekitar lokasi ini ya teman-teman, karena kami jarang main ke arah Klaten Selatan, itu jarang. Jadi kami kurang hafal nama-nama perkampungan yang ada di sekitar lokasi ini. Nanti kita menyusuri saja, melihat bagaimana suasana, kondisi maupun keadaan jalannya. Sepintas kita menyusuri jalan ini, sebentar ini jalan terlihat lengang, juga mulus ya teman-teman, cukup lebar. Apalagi kalau untuk roda 2 sudah dikatakan sudah standar ya teman-teman, sudah mulus seperti jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dulu terkenal mulus-mulus. Dulu di tahun 90-an kalau lewat dari Klaten lewat memasuki daerah istimewa Yogyakarta itu sudah seperti di luar negeri. Nah, namun saat ini jalan-jalan di Kabupaten Klaten juga sudah lebih baik, tidak kalah dengan daerah istimewa Yogyakarta yang malah kebanyakan saat ini kalau kami rasakan jalanannya juga malah cenderung menurun kualitasnya ya teman-teman. Kita bahkan kalau menyusuri tengah kota pun jalannya banyak yang tambal-tambal, padahal dulu di kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta ini jalan pedesaan aja mulus-mulus. Saat ini malah kualitasnya menurun kalau kami menilai.
Nah, ini kita menyusuri terus suasana di sekitar ini masih Kecamatan Wedi ataupun sudah masuk ke Gantiwarno ya. Nampaknya masih di sekitar Wedi ya teman-teman. Nah, ini jalanannya masih mulus dan lengang ya teman-teman. Wah, ini kalau buat goes, bagi suka yang goes, Pak DJS. Nah, ini sudah pernah melewati jalanan ini belum? Nah, kemarin dia juga mereview jalan dari Klaten menuju ke arah ke arah tanjakan Celongop ya teman-teman. Berhubung kami belum begitu mengenal daerah-daerah, nama-nama perkampungan di sekitar lokasi ini, jalur yang kita lewati saat ini, karena kami juga saat ini menggunakan Google Map ya teman-teman. Biasanya itu kalau ke daerah Celongop, kami sudah pernah ke daerah Celongop itu kita mengambil jalur yang di Pasar Wedi, Masjid Jami tadi ke kiri ya teman-teman, nanti melewati dari Pasar Gentong ke Pasar Gempol ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memberikan keterangan nama-nama desa maupun nama lokasi yang kita lewati ini. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman kita ini ada yang tinggal di lokasi yang kita lewati ini ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki daerah yang berupa hamparan-hamparan persawahan. Wah, pemandangannya sangat indah, sangat asri sekali ya teman-teman. Beberapa titik lokasi di Kabupaten Klaten ini masih asri sekali. Hamparan luas dari tanah-tanah persawahan ini masih banyak yang tersedia ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini kalau tidak salah baca tadi kita sudah melewati di sekitar Balai Desa Pesu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Pesu. Nah, ini nampaknya sudah sampai di Kecamatan Gantiwarno ya teman-teman. Gantiwarno atau masih Wedi ya. Bagi teman-teman yang tahu di sekitar lokasi ini silahkan komen-komen. Nah, jalanan yang kita lewat ini masih cukup representatif, masih mulus, walaupun agak sempit badan jalannya, namun ini masih tergolong mulus. Seperti jalan tol ya teman-teman, karena ini jalan pedesaan dan sudah mulus sekali ini. Dapat kita lihat minim sekali lubang-lubang yang kita lewati dari tadi. Nah, ini berarti jalur ini cukup representatif sampai di sekitar lokasi ini. Nah, juga jalur ini apabila teman-teman senang untuk goes, ini cukup representatif karena masih sepi, jadi masih bersih udaranya. Nah, pas ditotokan tadi kita membaca bahwa kita sudah memasuki di sekitar Desa Tegal Mawen. Nah, ini jalannya semakin lama semakin kecil ya teman-teman. Kita lihat jalannya semakin lama semakin kecil dan semakin sempit ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah jembatan. Apabila ada kendaraan yang besar harus kita ngalah dulu karena memang ukuran dari jembatan ini cukup kecil dan pengaman di kanan kirinya ini belum begitu standar ya teman-teman, masih berupa besi-besi hulu itu tadi nampaknya. Semoga saja nanti pemerintah bisa melihat ini sehingga bisa memperbaiki dari jembatan ini agar lebih aman untuk warga yang melewati di sekitar lokasi ini. Nah, kita kembali melewati di jalanan persawahan yang kiri kanannya berupa hamparan seluas dari hamparan-hamparan persawahan yang sudah mulai ditanami padi ya teman-teman. Beberapa hari ini di sekitar Kabupaten Klaten sudah mulai diguyur hujan sehingga banyak para petani sudah mulai memasuki tanam padi. Nah, kita setelah melanjutkan lagi ya, ini ada sebuah jembatan lagi. Cukup enak ya teman-teman kalau kita menikmati perjalanan ini pagi hari ini menuju ke tanjakan Celongop ini cukup enak jalur ini. Saya juga suka sekali ya teman-teman. Sudah lama tidak berjalan
menyusuri dan melihat suasana pedesaan di sekitar Kabupaten Klaten ini. Di depan itu sudah terlihat dari bukit-bukit di sekitar Gunung Kidul. Nampaknya sebentar lagi kita sudah akan sampai ya teman-teman di sekitar Gunung Kidul ini. Kita mentok di sebuah pertigaan yang ada tugunya. Ini sudah ada petunjuk jalan yang mengarahkan kita ke arah kiri. Ini adalah yang mengarah ke arah Gedang Sari Gunung Kidul ya teman-teman. Kita sudah ada rambu-rambunya, dan setelah melewati dari pertigaan tadi, kita semakin menyusuri jalanan yang semakin menyempit ya teman-teman. Semakin masuk ke arah pedesaan ini nampaknya. Nanti kalau kita nyasar-nyasar karena kita juga hanya mengikuti Google Map ini, kalau menyasar ya nanti terpaksa kita tanya-tanya ya teman-teman. Karena kadang-kadang Google Map ini juga membingungkan. Kalau ada jalan sedikit saja sudah bisa dilewati, apalagi nanti kita menggunakan Google Map yang mode motor ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti akan jalanannya semakin sempit karena daerah Gunung Kidul ya teman-teman nanti. Ini juga mutu dari jalan, karena ini jalan pedesaan juga semakin banyak sekali tambal-tambalan. Meski begitu ini cukup mulus ya teman-teman, masih cukup mulus untuk kita lewati. Sebelah kiri kita ini adalah kantor desa dari Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di Kecamatan Gantiwarno. Setelah beberapa kali tadi kita berpikir masih di Kecamatan Wedi, saat ini kita sudah memasuki di Kecamatan Gantiwarno. Dan kita terus menyusuri dari perjalanan yang menggunakan Google Map menuju ke arah Tanjakan Celongop. Ini kita terus menyusuri jalanan ini, masih representatif, apalagi bila teman-teman ingin goes-goes ke arah Tanjakan Celongop ini masih bisa melewati ini ya. Ini ada pertigaan dari Desa Jogoprayan tadi, kita diarahkan ke arah kanan. Waduh, ini jalannya semakin sudah mulai terlihat dak dikduk ini ya teman-teman, karena terlihat di depan ini kualitas jalan semakin kurang baik. Banyak sekali tambalan-tambalan ataupun lubang-lubang yang bisa kita lihat. Kita harus berjalan zigzag untuk melewati dari jalanan ini karena banyak jalan yang rusak. Semakin lama kita semakin dak-dikduk ini ya teman-teman, karena kualitas jalan yang kita lewat ini semakin kurang baik. Namun apabila teman-teman ini buru-buru bila ingin ke Tanjakan Celongop, gerbang dari Gunung Kidul bila melewati Klaten, ini tadi kami sarankan itu di daerah Wedi, Pasar Wedi, di sekitar Masjid Jami tadi ambil kiri ya teman-teman. Tadi menyusuri ke arah situ teman-teman, menuju ke arah Pasar Gempol dan melanjutkan terus lurus saja ke arah Tanjakan Celongop. Kalau lewat sini terus terang aja ya pengalaman baru ya teman-teman. Sambil kita melihat suasana lain di sekitar Klaten yang berbatasan dengan daerah Gunung Kidul ya teman-teman. Di samping kanan kiri kita ini adalah tanaman tebu, ladang tebu ya teman-teman. Jadi masih cukup eksis di sekitar Klaten berbatasan Gunung Kidul ini ladang tebu. Meskipun di daerah Klaten ini sudah banyak sekali persawahan-persawahan yang sudah tidak ditanami dengan tanaman tebu ini, sehingga sudah tidak ada lagi pabrik-pabrik tebu yang beroperasi di sekitar Kabupaten Klaten, karena sudah tidak ada ataupun minim sekali dari persawahan-persawahan yang ditanami dengan tebu. Kita sudah memasuki dari Desa Sampang ya teman-teman. Apabila kita lihat dari tugu perbatasan tadi, nampaknya itu tadi adalah gapuro perbatasan. Kalau biasa kita lihat itu ciri khasnya sudah memasuki daerah Yogyakarta ya teman-teman.
daerah Yogyakarta. Nah, tadi kalau nggak salah itu adalah daerah Sampang. Kemungkinan ini sudah memasuki di sekitar desa Gedang Sari. Nah, di depan ini kami agak bingung karena jalannya ini menyusuri, diarahkan ke arah kiri. Nah, mungkin nanti kita tanya dulu. Derek Tanglet, Bu. Ajeng tak anjakan telongop niku. Pripun? Tapi malah posisi kalau ditempati banget tak gitu. Nggih, ngatur nuwun. Pun Pak, derek Tanglet, Pak. Tanjakan celongop. Oh, Sing nganyar niku lho. anu mawon. Jenengan mau keng Karang Turi? Nggih. Keng wisar ya. Kok nek mriki ndak bingung jenengan. Berarti balik midun mulai niku. Dul Gempol, lewat Gempol mau. Duka kula nggih. Pasar. Nggih. Pasar. Nggih. Pasar lurus niku. Oh, niki mau kula ambil kanan. Ini kok lurus. Pasar Gempol niku kan. Nggih. Oh. Pasar niku kono mriki. Mriko iki. Ndek wau kan Saking wedi. Tekongan. Di ngidul. Nggih. Tulisane Gunung Kidul terus anu niku. Betul Google Map mboten? Nggih. Om rakne melipir mriki saged nek Google Map. Anu mang Puskesmas Gedang Sari 2 ngoten. Oh, Puskesmas Gedang Sari nggih. Puskesmas Gedang Sari 2. Mengke pun Pun pas ngisor tanjakan. pun ngisor tanjakan nggih. Nggih, nggih. Puskesmas Gedang Sari 1 lho, 1. Gedang Sari 2 niki nggih. Nggih. Lah Watu niku pas gajah niki. Lah nggih nggih niku. Oh, nggih. Oh, nggih Lak nggih. diarahke niki to, Nggih. kiri niki to. Nggih diarahke mriki. Nggih. Nggih. Niki sing ngandhap niki to? Nggih, kiri niki melipir desa niki. Mungkin ketemu dalan nganan. Nggih. Niki ra enten sing mandhap niki to? Nggih. Niki sing mandhap. Nggih, mantap niki. Oh, nggih. Arahe mriki Mas. Arahe. Oh, Lah arep. jenenge nek teng sawah ketinggalan. Niki lho Mang Medun niki lho ketinggalan. Oh, nggih. Dikeruk niku lho. Oh, nggih, nggih. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Mang Medun sawah niku Oh, nggih. ketinggalan. Nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, ketinggalan. Daerah pundi mriki? Mriki mlebete Sampang, nek Sampang. Telongan Watu Gajah. Oh, nggih. Batasan. Niki pun Gedang Sari. Gedang Sari ya. Oh, nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, nggih. Monggo. Menghadap mriki rak ketinggalan nggih. Nggih. Monggo. Nggih, terus. Matur nuwun. Dari keterangan warga tadi, warga desa Sampang tadi, kita diarahkan memang ke kiri ini ya teman-teman. Nah, kita bingung, sempat ragu karena kita diarahkan ke jalan yang lebih kecil. Jadi kami memastikan untuk tanya pada warga yang ada di desa Sampang. Nah, kita sudah memasuki daerah Gedang Sari di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini ya teman-teman, tadi kami sempat ragu apakah benar jalan ini yang dilalui. Ya, katanya tadi memang benar, karena ini jalannya kami tempat ragu karena jalannya tidak mengikuti jalur utama yang mengambil kanan yang ke atas tadi ya teman-teman. Ini kita kemungkinan ini sama Google Map juga diarahkan untuk mengambil jalur yang lebih singkat ya teman-teman, lebih pendek, mengikuti jalur-jalur perkampungan ini. Kita menyusuri, mulai memasuki keluar masuk kampung ya teman-teman. Ini bila teman-teman suka gues, wah ini pengalaman baru ini ya teman-teman, ataupun ingin blusukan ya, ini pengalaman baru juga. Sama seperti yang saya rasakan hari ini. Nah, nanti kalau kita ragu lagi, jalanannya semakin membingungkan, nanti kita tanya lagi. Pokoknya jangan malu bertanya ya teman-teman, jangan malu bertanya loh. Seperti ini kita diarahkan malah bablas terus ke arah lurus ya teman-teman. Nah, ini jalur utama, namun kita dibablaskan ke arah lurus. Jadi saya ini agak bingung ini, ayo mengikuti yang mana. Kita ikuti Google aja ya teman-teman, Google pokoknya. Nanti kalau belum mentok apa, kita pokoknya ngikuti terus. Nanti kalau bingung ya kita tanya lagi seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini cukup masih asli suasana pedesaan di sekitar Gunung Kidul, daerah Gedang Sari. Ini masih di bawah ya teman-teman. Jadi Gunung Kidul yang masih ada di bawah,
belum naik ke gunung-gunung ya teman-teman, ini masih datar. Jadi kita masih di bawah, belum naik ke arah tanjakan Celongop ataupun ke arah bukit-bukitnya. Nah, terlihat itulah bukitan yang ada di Gunung Kidul di sisi sebelah kanan dan depan kita ini. Jalanan yang kita lewati juga semakin mengkhawatirkan untuk tersesat karena kita sudah berada di tengah-tengah ngalas ini ya teman-teman. Ini perkebunan tebu ini, jadi nggak sedikit mengkhawatirkan juga jalurnya apabila kita lewati. Namun tidak, walaupun jalanannya sempit dan tidak bagus-bagus banget, namun ini masih juga bisa dilewati lah, standar lah. Di jalan perkampungan ini masih standar, tidak terlalu rusak banget ya teman-teman, walaupun tidak begitu baik. Ini bagus kalau teman-teman pakai motor ya tidak apa-apa lewat sini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lewat pakai mobil ya jangan melewati jalur ini ya teman-teman nanti ya. Jalur yang kami sarankan yaitu di Pasar Wedi ke arah kiri atau tidak waktu melewati perempatan di Masjid Jami tadi, melewati jalan Wedi Mbayat. Ini kita ketemu jalur utama lagi. Nampaknya ini jalur yang ke kanan tadi ya teman-teman, mungkin kalau tidak salah, karena ini jalannya semakin lebih baik lagi daripada yang kita lewati masuk perkampungan tadi. Mungkin Google-nya ini mengambil jalur pintas. Kalau kita melewati jalur yang utama setelah kita tanya tadi yang membingungkan tadi, itu tadi mungkin jalurnya juga tembusnya di sini. Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari lokasi ini bisa memberikan informasi bagi kami ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum tahu ke arah tanjakan Celongop lewati Pasar Wedi, apabila pengen direviewkan, silahkan tulis komentar ya teman-teman. Yang melewati Jalan Bayat Wedi melalui Pasaran Gempol, apabila teman-teman ingin direviewkan, silahkan tulis ke kolom komentar. Mungkin kalau nanti kami ada kesempatan melihat lokasi ini berjalan di sini lagi, nanti kita akan mereview, merekam, memvideokannya ya teman-teman. Mungkin kami akan sering-sering ke arah Celongop untuk melihat perkembangan maupun pembangunan. Wah, ini ada sebuah tebing ataupun bukit yang dikepras, dikeruk. Mungkin ini sebagai apa ya teman-teman, diambil tanah uruknya. Apakah ini dipergunakan untuk jalan tol? Kita tidak tahu, karena di Gedang Sari ini kabarnya juga banyak sekali material tanah uruk yang dipergunakan untuk keperluan dari pengurukan badan jalan tol Jogja Solo yang memerlukan material tanah uruk yang sangat besar sekali. Menurut Google Map ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman, tinggal beberapa menit lagi kita sudah sampai di sekitar daerah Watu Gajah, lokasi di mana tanjakan Celongop ini saat ini sedang dikerjakan, yaitu di Desa Watu Gajah, Kecamatan Gedang Sari. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar Watu Gajah. Kalau kita lihat dari peta Google Map, di depan itu nanti akan ada sebuah puskesmas ya teman-teman, puskesmas Gedang Sari, seperti yang dikatakan bapak-bapak tadi, bahwa di sekitar tanjakan Celongop, di bawah dari tanjakan Celongop yang saat ini sedang dinormalisasi, itu ada sebuah puskesmas Gedang Sari 2. Kita nampaknya sudah akan sampai di sekitar lokasi ini, meskipun jalanannya cukup hancur ya teman-teman. Nampaknya ini bekas dilewati dari truk-truk muatan berat ya teman-teman, kalau lihat dari kontur jalannya yang bergelombang dan banyak sekali lubang-lubang ya teman-teman. Di depan itu ya teman-teman, nampaknya tinggal beberapa meter lagi kita sudah sampai di sekitar daerah Watu Gajah, Puskesmas 2 Gedang Sari, lokasi di mana
tanjakan Celongkop saat ini sedang dinormalisasi lah, itu sudah terlihat ya teman-teman. Dan beginilah perjalanan kita menyusuri dari jalanan dari Klaten Kota sampai dengan tanjakan Celongkop, daerah Gunung Kidul yang saat ini sedang dinormalisasi. Semoga saja siaran yang ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Semoga saja yang kita dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.